laporan kinerja selama tahun 2021 yang berbasis indikator kinerja utama 8 IQ tadi posisinya. Ini sekaligus saya laporin kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman teknik supaya bisa tahu posisinya bagaimana keadaan kita hari ini di tahun 2021, karena seperti yang saya bilang di awal tadi, kinerja fakultas itu berbasis pada indikator kinerja utama yang tertuang di dalam perjanjian kinerja antara rektor dan dekan. Sebelum saya mulai, saya minum kopi dulu karena dari tadi ngomong terus haus. Oke. Lanjutin. Capaian 8 indikator kinerja utama Fakultas Hukum Unmul tahun 2021. Ini sampai tanggal 7 Januari 2022, karena kemarin saya harus laporan ke tingkat universitas tanggal berapa kemarin ya? Minggu lalu lah pokoknya, tanggal 8 atau tanggal 9. Pokoknya. Nah, saya laporkan keadaan kita. Yang indikator yang pertama adalah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, yang tadi posisinya. Posisi kita saat ini dengan parameter waktu pembilang dan penyebut seperti ini, lulusan 2020, dan penyebutnya di sini, kita hanya di angka 69,85%. Padahal target yang diusung oleh rektor adalah 80%. Apa pengaruhnya ini? Otomatis remunerasi saya tidak bisa 100%. Karena di bawah target posisinya. Begitu. Nah, ketika remunerasi saya tidak 100%, ya otomatis remunerasi wakil dekan ya pasti nggak mungkin 100% juga. Jadi siap-siap Pak Nur Pudika, ya jangan berharap banyak dengan remunerasi 2022. Jangan banyak-banyak ambil kreditan posisinya. Karena di IQ 1 aja kita udah nggak memenuhi. Nah ini, dari hasil evaluasi ini, kita usulkan kegiatan gimana caranya supaya di tahun 2022 nanti posisinya ini bisa naik. 69,85 ini bisa naik. Lulusan S1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wira swasta. Lulusan kita tahun 2020 ya, posisinya adalah itu adalah 95/136. Jumlah lulusan 136, lalu kemudian jumlah yang sesuai dengan ini lulusan S1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi dan berhasil hanya 95. Artinya hanya 69,85. Sementara pemerintah melalui Kemendikbud, melalui rektor, targetnya sekian, 80%. Kita masih di bawah di sini. Otomatis 2022 usulkan kegiatan yang bisa meningkatkan ini kualitas lulusan perguruan tinggi. Caranya gimana? Ya nggak tahu, nanti kita coba pikirkan. Makanya saya butuh bantuan Bapak Ibu sekalian bagaimana caranya untuk kita bisa memenuhi ini. Indikator yang kedua, posisinya masih di sasaran kegiatan meningkatnya lulusan perguruan tinggi, tapi diganti dengan apa di programnya adalah persentase mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus terdiri dari pengalaman 20 SKS tadi ya, di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. Total mahasiswa kita selama tahun semester ganjil kemarin ya, 2000 sampai semester ganjil kemarin adalah angkanya cantik ini. Cuma mungkin ini bisa ditembak nanti sore setelah keluar ini 1 posisinya. Lumayan buat nambah-nambah dikit. Angka bagus ini ditembak bolak-balik, insya Allah keluar nih semua. Posisinya begitu. Kita hanya di angka 4,14%. Targetnya adalah 40%. Kenapa? Karena jumlah mahasiswa kita yang ikut program MBKM dan berprestasi tingkat nasional itu hanya 46 orang saja. Posisinya. Otomatis usulan kegiatannya adalah bagaimana caranya kita bisa dapat ini nih. Posisinya seperti itu. Usulan kegiatannya adalah bagaimana caranya nih kita bisa meningkatkan. Jauh betul, hanya 4,14%. Dari targetnya adalah 40% posisinya. Ya walaupun nanti 40% ini adalah beban yang diberikan kepada masing-masing fakultas dan akan menjadi beban dari masing-masing fakultas, nanti akan diakumulasi dengan rektor, tetapi ya seharusnya nggak seginilah angkanya posisinya, nggak 46 orang saja posisinya, bisa lebih daripada ini. Paling nggak kita mendekati inilah 20% dari sekitar 1000 mahasiswa kita yang aktif
paling tidak 100 orang atau sampai 150 orang itu terkategori ini, ikut MBKM atau berprestasi tingkat nasional. Rendah banget ini posisinya. Sekali lagi, Pak Nur jangan berharap banyak, remunerasi 2022 akan banyak. Kenapa? Jauh, 40% dengan 4,14% posisinya. Jauh betul posisinya. Dan ini dialami oleh semua fakultas kemarin ketika mereka presentasinya kurang lebih aja. Jumlah mahasiswa berapa, jumlah yang ikut ini juga berapa. Ya, terlepas dari faktor pandemi dan segala macamnya, ya itu menjadi kebijakan lainnya, tetapi target tetap tinggi. Kita di tahun 2021 kemarin hanya 4,14% posisinya. Sangat rendah sebenarnya posisinya. Nah, ini yang melesat jauh posisinya dibandingkan tahun sebelumnya juga posisinya. Dosen berkegiatan di luar kampus. Wah, ini hampir semua dosen kita, 43 dosen kita, 27 tercatat berkegiatan tridharma di PT lain, terus kemudian membina mahasiswa berprestasi dan juga sebagai praktisi di dunia industri posisinya. Nah, alhamdulillahnya untuk posisi ini kita dari target 20%, 43 dosen kita, 27 diantaranya posisinya kriteria ini. Sehingga di IQ3 kita agak melesat ya, jumlahnya agak tinggi dan otomatis kegiatannya yang diusulkan di tahun 2022 gimana tetap mempertahankan situasi ini sekaligus meningkatkan meningkatkan situasi jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di PT lain. Misalnya usulan kegiatannya adalah ya bukan hanya pertukaran dosen untuk mengajar, tapi melakukan penelitian bersama dan segala macamnya dengan dosen-dosen di tempat lain, dengan dosen-dosen di PT lain ya, bukan prodi lain, tapi PT lain. Jadi kalau kerjasama antar prodi ya setiap hari kalau kita mau begitu posisinya, karena dosen kita secara normatif terbelah dua, dosen di PSS 1 dan dosen di PSS 2. Nah, kalau saya misalnya melakukan penulisan bersama dengan Bu Rika misalnya, ya udah masuk di sini. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah PT lain posisinya, bukan prodi lain. Jadi kegiatannya adalah penelitian bersama dengan dosen fakultas lain. Fakultas lain di PT lain. Itu yang harus diperbanyak. Nah, nanti dari situ muncul yang namanya di RKKL. Satu dosen dibekali dana penelitian 5-10 juta. Silakan bergabung dengan dosen di tempat lain yang juga punya pendanaan. Jadi total pendanaan digabung ya bisa lebih dari 5-10 juta. Kira-kira begitu ilustrasinya posisinya. Itu untuk IQ3 kita cukup bagus di sini posisinya. Walaupun kemarin sangat tertolong dengan program pertukaran dosen mengajar di tempat-tempat lain, mengajar di fakultas lain di perguruan tinggi lain, dan itu sebuah pengalaman yang sangat menarik ya. Kita bisa mengajar di tempat-tempat yang lain, kita bisa lihat keadaan yang lain dan bagaimana tata kelola di tempat yang lain. Yang IQ4 ini, nah ini apa namanya, kita tertolong dari 39 dosen, hasilnya 90% karena di sini posisinya memiliki sertifikat kompetensi atau profesi. Ya, hampir semua dosen kita memiliki. Terakhir yang kemarin itu adalah Pak Hairan dan Bu Rahma di tahun 2021 berhasil menuntaskan perjuangannya untuk mendapatkan sertifikasi dosen, gitu ya. Nah, lanjut berikutnya nanti 2022 beberapa teman-teman lainnya mudah-mudahan bisa segera menyusul di situ. Jadi untuk kategori ini kumulasi dari jumlah dosen berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi, berpengalaman kerja sebagai praktisi, kita cukup tinggi di angka 90%. Jadi sebenarnya kinerja untuk dosen itu sebenarnya luar biasa sekali posisinya. Karena kita sudah banyak nah, kegiatan yang diusulkan apa? Kegiatan yang diusulkan misalnya adalah pengkursusan bahasa Inggris kepada dosen-dosen yang belum serdos, misalnya. Itu kegiatannya. Nanti akan dibiayai itu posisinya untuk pengkursusan
dosen-dosen, karena kan salah satunya adalah tes bahasa Inggris posisinya. Nah, kalau nggak lewat passing grade-nya nggak bisa eligible posisinya. Berarti kegiatannya apa supaya bisa ada dosen kita yang bersertifikat? Ya, kasih pembiayaan. Kegiatannya adalah apa? Itu di pengkursusan dosen-dosen yang belum cerdas untuk bisa memenuhi passing grade, dikursuskan bahasa Inggrisnya. Ya, kita yang akan membiayai seperti itu. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya seperti yang tadi disampaikan bahwa ya kirim teman-teman dosen ini untuk pelatihan sertifikasi. Misalnya Bu Irma, kalau ada kesempatan untuk sertifikasi halal, ikut, posisi kan begitu. Ikuti saja. Nah, nanti biar Bu Ika yang mikir gimana pembiayaannya. Nah, contohnya seperti itu posisinya. Nah, di sini kita cukup berhasil. Nah, yang IQ5, nah ini juga lumayan karena jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri, masyarakat atau pemerintah. Ya kita klaim kemarin di tahun 2021 keluaran penelitian ya, karena kemarin indikatornya banyak ini indikatornya, termasuk sitasi, termasuk berapa jumlah kegiatan naskah akademik atau kajian akademik yang diperdakan, kan posisinya begitu ya. Itu banyak sekali yang kemarin jumlah ada indikatornya banyak sekali, indikatornya di buku pedomannya banyak sekali, dan kita sampai di angka 22. Jadi kita cukup berhasil di situasi ini, walaupun pada posisinya 0,51 ini masih rendah dibandingkan rata-rata punyanya Universitas Mula Warman. Mereka sampai masing-masing fakultas ada yang sekitar 1 sampai ya, terutama fakultas-fakultas lama yang memiliki produktivitas keluaran penelitian yang sudah terbit di jurnal internasional. Citasinya pasti banyak. Contohnya saya kemarin tadi malam coba lihat ya, seperti Prof. Irawan misalnya dari kehutanan, itu orang nomor 1 di fakultas di Universitas Mula Warman yang memiliki citasi internasional yang luar biasa. Dan itu dihitung berapa jumlah citasinya, ya itu yang dimasukkan di sini. Per 10 citasi itu dihitung 1 posisi. Nah, saya lihat tadi malam di CS dan di Sintanya Kuliah Unmul, Prof. Irawan untuk 2021 aja itu citasinya dikutip sampai 100 kali posisinya di berbagai macam jurnalnya dia ya di tingkat internasional. Karena itu posisinya jumlah yang mendapat rekognisi. Rekognisi ini kan artinya kan bukan hanya sekedar diterbitkan, tapi juga digunakan oleh orang lain yang terdokumentasi dalam bentuk data citasi. Kan begitu. Nah, citasi tertinggi di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman berdasarkan data adalah Bapak Mudar dan Ibu Siti Khotijah. 1-2-nya di situ. Baru nomor 3-nya, ada di nomor 3-nya siapa itu, saya lupa namanya, nomor 3 itu. Ada itu. Nah, di situ posisinya yang kemudian menyebabkan kita hanya sampai di angka 22 posisinya. So, kalau fakultas lain, ini angkanya double digit ya posisinya. 100-an posisinya, fakultas seperti kehutanan, seperti ekonomi, ya, karena dia banyak. Kalau kita masih di angka puluhan, belum sampai ratusan. Ya, kegiatannya apa ya? Kegiatannya gimana caranya pelatihan-pelatihan jurnal seperti yang kemarin kita ikuti itu diadakan lagi, yang kita kemarin kerjasama sama teman-teman ULS itu supaya bisa langsung terbit dan segala macamnya. Dan bisa disitasi, karena indikator rekognisi internasional bukan hanya sekedar terbit, tapi juga disitasi. Berapa jumlah citasi? Per 10 citasi dihitung 1 posisi. Nah, itu. Yang ini nggak perlu dipertanyakan karena ini beres. Pasti sejak dulu program studi S1 sudah melaksanakan kerjasama dengan mitra. Jadi kita 100% yang ada di sini. Dan mitra kita banyak kondisinya. Yang ini beres, yang ini. Ikut 7. Nah, ini yang dia sampaikan. Kita masih di batas rata-rata 40%. Jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau project based learning sebagai bagian bobot evaluasi. Nah, ini tugas dari bagian akademik untuk kemudian bagaimana mata kuliah kita sebagian besar ya memang sudah ada nih, seperti perancangan, kontrak dan undang-undangan, atau hukum acara dan praktek peradilan, itu pasti menggunakan case method atau PBL, project based learning posisinya.
Tapi mungkin saja ada mata kuliah lain yang berdasarkan pengamatan kita itu bisa dijadikan sebagai mata kuliah yang project based learning. Nanti indikatornya ada. Salah satunya adalah UAS-nya bukan soal. UAS-nya adalah kertas kerja yang dibuat posisinya. Saya kira beberapa kali di mata kuliah legal audit atau penelaran hukum, Pak Muda dan teman-teman sudah melakukan situasi seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dilakukan di mata kuliah lainnya yang mungkin belum kita ini. Indikatornya dua, UAS dan juga di RPP-RPS. Kalau untuk kepentingan akreditasi, RPP-RPS-nya juga harus bunyi seperti itu posisinya. Bahwa di minggu sekian muncul yang namanya case method atau problem based learning. Lalu kemudian dibuktikan di hulunya yaitu adanya penilaian berbasis kertas kerja tadi, berbasis case method atau PBL tadi sebagai bagian bobot evaluasi. Posisinya begitu. Nah, ini mungkin kita masih agak aman di angka 40%, dan ini mata kuliahnya cukup banyak. Dari 99 mata kuliah kita ada 40 yang seperti itu. Tapi harapannya sebisa mungkin, ya kita kan fakultas hukum, mau nggak mau kita kan hidup dari kasus ya. Seharusnya posisinya ada integrasi bagaimana kasus-kasus yang ditangani oleh teman-teman LKBH itu bisa masuk ke dalam ini mata kuliah posisinya. Nah, itu nanti bagian akademik yang akan coba untuk memikirkan itu. Mengingat sekarang saya nggak punya bagian akademik sebetulnya ya. Nggak punya, sampai hari ini saya nggak tahu bagian akademik itu siapa. Makanya saya menyebut bagian akademik aja. Karena sebenarnya nggak ada, sampai hari ini nggak ada bagian akademik. Orangnya maksudnya. Kenapa? Itu urusan nanti itu. Nah, yang ke-8, nah ini yang tadi saya bilang, sertifikasi internasional. Ya kita mungkin 3 atau 4 tahun lagi lah, mungkin kita baru akan mikir ini. Ataupun kalau adanya percepatan, bereskan dulu yang nasional. Kalau itu sudah beres, baru kita nanti mikir yang internasional. Sambil programnya di sini kita intip dulu nih, program-program yang berhubungan dengan internasional. Mulai sekarang kita intip nih, apa nih yang harus dilakukan? Usulkan kegiatannya di tahun ini, karena biasanya akreditasi kan TS min 2 min 3 posisinya seperti itu. Jadi mulai sekarang nih, bukan untuk mengurus akreditasinya, tetapi mempersiapkan isi dari akreditasi internasionalnya. Kalau pengurusan akreditasinya nanti 3 atau 4 tahun lagi, tapi mulai sekarang kegiatan yang kita usulkan adalah mengarah kepada pemenuhan standar akreditasi internasional. Kalau ngurusnya kapan? Nanti ngurusnya. Dan ngurus sekarang kita nggak punya bahan. Ngurusnya nanti. Makanya di IKU 8, kegiatan yang Bapak Ibu usulkan berpedoman pada kita mau apa nih? Tahun QE misalnya. Tahun QE itu posisinya apa-apa saja dibutuhkan. Nah, dari situ kita masukkan program-program atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung ketercapaian standarisasi atau klasifikasi kualifikasi dari international accreditation. Ngurusnya kapan? Ya nggak sekarang, ngurusnya nanti 3-4 tahun ke depan. Kan gitu. Itu hasil IKU 8 IKU yang di tahun 2021. Jadi kemarin rata-rata kita masih di angka baik ya, rata-rata ya, karena sebagian memenuhi target, sebagian melebihi target, sebagian lagi dari 8 IKU itu 3 di bawah target, 3 melebihi target, yang 2 sama targetnya imbang dengan target dan realisasi. Dan terakhir, ini penggunaan keuangan kita selama 2021, alhamdulillah target penerimaan kita ditarget oleh negara, Fakultas Hukum harus menghasilkan 7.071.071 ya gitu ya, 100.000, 7 miliar lah pokoknya, 7,7 M seperti itu. Dan sampai tahun 2021 berakhir, penerimaan kita adalah 7,762 miliar, yang artinya hanya selisih 18, selisih berapa ini? Ya, nggak tahu lah, pokoknya selisih segitu. Pokoknya kita sampai di angka 99,89%. Ini bisa dimaklumi kenapa penerimaan kita hanya segini, karena kemarin banyak relaksasi terkait dengan UKT. Teman-teman mahasiswa yang sudah semester akhir dan tinggal ujian kemarin tidak kita bebani dengan UKT, atau yang terdampak COVID kemarin
kita turunkan UKT-nya sampai ke level-level tertentu, atau posisinya bahkan dibebaskan dari UKT segala macam, sehingga penerimaan kita hanya sampai di angka 7 miliar kan gitu ya. Lalu kemudian dari angka 7 miliar ini nggak dipakai semua. 7 miliar ini 30% disetor ke universitas, 30% disetor untuk remunerasi, sisanya tinggal 3,825 miliar. Jadi ini angka penerimaan, lalu kemudian kita harus ada perimbangan keuangan pusat dan daerah, atau ya itu dia posisinya harus setor ke universitas dan harus setor ke remunerasi, tinggal sisanya tinggal segini nih. Di PNBP kita kemarin 3,8 miliar, ditambah dengan BOPTN 1,251 miliar, totalnya uang yang kita kelola kemarin 5 miliar sekian. Dengan daya serap 3,2 miliar dari 3,8, ada beberapa hal yang kemarin nggak terlaksana. Dan untuk BOPTN, karena ini sifatnya lebih banyak ke arah gaji dan ke arah pengadaan barang dan jasa, maka dia cukup tinggi karena lebih ke arah paket-paket pengadaan, sehingga lebih mudah untuk dihabiskan. Sementara yang PNBP ini kemarin masih sisa sekian ratus, karena berbagai macam hal tidak dilakukan, gitu ya. Ini juga sebagai bentuk aspek transparansi ya, yang saya lakukan selama ini. Posisinya dalam posisi ini kita lebih ke arah menyelesaikan daya serap 85% sampai 91%. Dan untuk aspek kerjasama terakhir, target kerjasama kita tahun 2021 300 juta, tapi terrealisasi hanya 207 juta. Ya gimana, karena posisi keadaan kemarin tidak banyak yang bekerjasama secara kelembagaan, karena tahun 2021 lebih banyak kita menyelenggarakan situasi yang berhubungan dengan kerjasama, tapi langsung ke orangnya. Jadi tidak melalui universitas biayanya, tapi langsung ke orangnya, langsung ke tenaga ahli atau situasi yang diperlukan oleh mitra. Jadi uangnya langsung ditransfer ke para teman-teman dosen ataupun tendik yang digunakan untuk kegiatan kerjasama kemarin. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian posisinya yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kita akan